Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Floa Dino Fayat Atullah, NIM O01241121 dari kelas C angkatan 2024. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sejarah dan tata cara dalam lompat tinggi. Yang pertama ada pengertian lompat tinggi. Banyak ahli yang mendefinisikan pengertian dari lompat tinggi atau high jump. Tujuan dari olahraga lompat tinggi adalah untuk memperoleh lompatan yang setinggi-tingginya saat melewati mistar dengan ketinggian tertentu. Berikut ini adalah beberapa ahli yang akan menjelaskan pengertiannya. Lompat tinggi merupakan salah satu dari jenis olahraga cabang atletik di mana atlet lompat tinggi tersebut harus melompat setinggi-tingginya guna untuk melewati mistar tanpa bantuan alat. Hanya saja dapat menggunakan beragam gaya seperti gaya gunting, guling sisi, guling straddle, dan float, maupun gaya baru yang tidak berlawanan dengan aturan internasional. Dari keempat gaya di atas, semuanya merupakan gaya yang cenderung membuat para atlet melompat dari sisi kanan atau kiri untuk melewati mistar supaya tidak bersentuh. Yang kedua ada sejarah lompat tinggi. Sejarah lompat tinggi tercatat pertama kali diadakan pada Olimpiade Skotlandia pada abad ke-19. Lompatan tertinggi pada saat itu tercatat adalah 1,68 meter. Gaya lompat pada saat itu adalah gaya gunting. Sekitar abad ke-20, gaya lompat tinggi telah dimodernisasi oleh Michael Sweeney. Pada tahun 1895, ia berhasil melakukan lompatan setinggi 1,97 meter gaya Eastern Cut-Off, di mana mengambil off seperti gunting tapi memperpanjang punggungnya dan mendatar di atas bar. Teknik lompatan yang lebih efisien bernama Western Roll dikembangkan oleh Georgi Horin. Melalui teknik ini, Horin mencapai lompatan setinggi 2,1 meter pada tahun 1912. Kemudian pada Olimpiade Berlin tahun 1936, teknik lompatan ini menjadi dominan dilakukan untuk cabang lompat tinggi yang dimenangkan oleh Cornelius Johnson yang mencapai ketinggian 2,3 meter. 4 dekade setelahnya, pelompat dari Amerika dan Soviet merintis evolusi teknik straddle. Orang pertama yang menggunakan teknik ini adalah Carles Dumas, mencapai ketinggian 2,13 meter pada tahun 1956. Kemudian seorang warga Amerika bernama John Thomas mencapai rekor dunia dengan ketinggian 2,23 meter pada tahun 1960. Selanjutnya, Valery Burmel mengambil alih pencapaian rekor dunia dengan mencatat ketinggian lompatan hingga 2,28 meter dan berhasil memenangkan kejuaraan Olimpiade pada tahun 1964. Berawal dari Brummel, inilah para atlet mencoba untuk mengembangkan olahraga lompat tinggi sehingga saat ini terdapat 4 gaya dalam lompat tinggi. Yang berikutnya ada jenis atau macam gaya lompat tinggi. Yang pertama ada gaya gunting atau ski source. Cara melakukannya, pertama, pelompat tinggi mengambil awalan dari samping. Jika pelompat melakukan tolakan dengan menggunakan kaki kiri, maka awalan dilakukan dari samping kiri pula. Akan tetapi, jika tolakan menggunakan kaki kanan, maka awalan yang dilakukan adalah dari samping kanan. Yang kedua, pada saat kaki diayun atau kaki yang dekat mistar mencapai ketinggian maksimum, kaki yang menolak atau kaki yang terjauh dari mistar diangkat lurus ke depan atas untuk melewati mistar. Yang ketiga, saat kaki yang diayun sudah menurun melewati mistar dan badan hampir tegak, serta mistar berada di bawah pinggul, kaki tolak mendarat dengan badan menghadap ke samping. Yang kedua, ada gaya guling perut atau straddle. Cara melakukannya, melompat mengambil awalan dari samping. Awalan antara 35 derajat sampai 45 derajat. Jarak awalan tergantung si pelompat itu sendiri. Biasanya menggunakan langkah ganjil. 3 langkah terakhir harus lebih panjang dan lebih cepat. Yang kedua, melakukan tolakan dengan kaki yang terdekat pada mistar sekuat-kuatnya ke atas, dibantu dengan ayunan kaki belakang atau kaki ayun ke depan, atas, dan dibantu oleh ayunan kedua tangan ke belakang atas. Yang ketiga, setelah kaki ayun mencapai ketinggian maksimum, segera lewatkan di atas mistar. Lengan kiri hendaknya jangan sampai menyentuh mistar. Setelah kaki ayun mencapai ketinggian maksimum, segera lewatkan di atas mistar. Lengan kiri hendaknya jangan sampai menyentuh mistar. Setelah kaki ayun melewati mistar, segera badan diputar ke kiri dengan kepala mendahului melewati mistar. Putarkan badan sehingga berada
dan perut menghadap ke bawah pada saat di atas mistar. Kaki kiri yang digunakan untuk menolak segera lututnya dilipat ke samping kiri agar ke atas dan agak ke belakang. Lengan kanan harus ke bawah dengan santai. Yang keempat, jika kaki kanan yang digunakan untuk kaki ayun, maka yang mendarat pertama kali pada matras adalah kaki kanan dan tangan kanan secara bersama-sama. Kemudian berguling ke samping, ke depan dengan badan dibulatkan dan bertumbuh pada bahu sebelah kanan. Yang ketiga, ada gaya guling sisi atau western roll. Cara melakukannya, yang pertama awalan dari samping atau seorang sekitar 35-40 derajat. Bila bertumbuh dengan kaki kanan, awalan dari seorang kanan bertumbuh dengan kaki kiri, awalan dari seorang kiri. Tumpuan dengan kaki yang terdapat dengan mistar atau kaki dalam. Yang kedua, kaki bebas diayun ke depan, atas menyilang mistar, melayang di atas mistar, sikap badan miring dan sejajar dengan mistar. Yang ketiga, saat itu pula kepala segera diturunkan, sehingga posisi kepala lebih rendah dari pinggul, terus berguling meluncur ke bawah. Yang keempat, setelah berkembang beberapa lama saat di atas mistar, posisi badan tidak sejajar dengan mistar, tetapi kepala, badan, dan kedua lengan melintas mistar terlebih dahulu terus menukik ke bawah seperti menyelam. Sehingga gaya ini disebut juga deep western. Yang kelima, pendaratan dengan salah satu tangan dan kaki tumbuh hampir bersamaan, atau dengan kedua tangan terlebih dahulu terus berguling menjadi mistar. Yang keempat, ada gaya flop. Cara melakukannya, yang pertama, awalan langkah panjang dan cepat. Dengan posisi sikap tegak, kaki tolakan adalah kaki dominan atau yang bisa digunakan untuk menumpu. Jarak antara kaki tolakan dengan mistar kira-kira 22-30 cm. Dimulai dengan melakukan awalan, jalan, lari, melangkah. Kemudian kaki menekan untuk melewati ketinggian mistar. Sudut awalan dari tempat tolakan ke tempat permulaan melakukan awalan kira-kira 45-50 derajat. Langkah dari tempat awalan ke tempat tolakan harus cepat. Tolakan gerakan kaki tubuh yang kokoh dan pada saat menolak gunakan salah satu kaki dengan posisi badan agak condong ke belakang. Setelah melakukan tolakan, kaki diluruskan, kedua tangan selalu berada di samping untuk menjaga keseimbangan. Yang ketiga, sikap badan di atas mistar. Lentingan pinggang sehingga benar-benar sejajar punggung dengan mistar. Kedua kaki semula berada di bawah badan. Tetapi saat badan melewati mistar, kedua kaki harus cepat diangkat, seiring dengan posisi badan yang turun ke permukaan matras. Yang keempat, atau yang terakhir, mendarat jatuh seluruh anggota badan dari mulai punggung, kedua kaki hingga lengan pada matras. Jatuhan harus dalam posisi terlentang. Berikutnya ada teknik dasar lompat tinggi. Yang pertama, posisi awalan adalah dengan gerakan berlari menuju mistar. Yang kedua, posisi tolakan adalah dengan gerakan tumpuan kaki pada lantai dasar untuk menaikkan badan menuju ke mistar. Yang ketiga, posisi melayang adalah gaya saat posisi badan berada di atas mistar atau di udara. Yang keempat, posisi mendarat adalah terjatuhnya badan saat di atas matras. Teknik awalan. Awalan merupakan kunci pertama bagi pelompat tinggi dalam usahanya dan melampaui suatu ketinggian. Untuk menguasai dengan baik cara melakukan awalan perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Titik awalan dan sudut awalan harus tepat. Yang dimaksud dengan titik awalan adalah tempat berpijak atau berdiri permulaan sebelum melompat mulai melakukan lari awalan. Arah awalan tergantung dari kaki tumpuan serta teknik kaki kiri kanan yang dipakai untuk bertumbuh akan menentukan dari arah mana pelompat harus mengawali awalan. Ini pun tergantung pula dari gaya yang dipakai. Langkah kaki dari pelan semakin dipercepat, dilakukan secara wajar dan lancar. Kecepatan lari pada akhir awalan tidak perlu dilakukan dengan kecepatan penuh atau 100%, karena awalan pada tingkat tinggi yang dilakukan secara full speed akan mempersulit atau mengurangi timbulnya daya tolakan kaki untuk membawa badan melambung ke atas. Banyak langkah tidak ada ketentuan yang pasti, namun pada umumnya banyak langkah berkisaran 9-15 langkah. Yang kedua, ada tumbuhan. Tumbuhan dilakukan dengan kaki yang terkuat. Saat bertumbuh harus tepat pada titik tumbuh.
Titik tumbuh adalah tempat berpijaknya kaki tumbuh pada saat melakukan lompatan. Untuk memperoleh titik tumbuh yang tepat harus dicari dengan cara mencoba berulang kali dari menentukan awalan, sudut awalan, irama, serta banyaknya langkah. Titik awal dikatakan tepat apabila saat badan melayang di udara, titik ketinggian maksimal benar-benar tepat di atas dan di tengah-tengah mistar. Apabila titik tumbuh terlalu dekat, akibatnya mistar akan tersentuh badan saat pelompat masih bergerak melambung ke atas. Sebaliknya, apabila titik tumbuh terlalu jauh, akan berakibat mistar tersentuh badan saat pelompat sudah bergerak turun. Di samping itu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pada saat melakukan tumbuhan. Menurunkan titik berat badan dengan cara menekuk lutut kaki tumbuhan sedemikian rupa, atau 130-160, sehingga menimbulkan daya tolakan yang besar. Saat akan bertumbuh, posisi badan agak dicondongkan ke belakang, atau kecuali gaya flop. Kecondongan ke belakang ini relatif sangat kecil atau dihindari sama sekali. Tumpuan dilakukan dengan kuat sehingga cepat dan meledak atau eksplosif. Menampak pada bagian tumit terlebih dahulu seluruh tapak kaki, ujung kaki, akhir tumbuhan, kaki tumbuhan harus lurus pada bagian lutut sampai pada ujung kaki. Saat bertumbuh, kedua lengan bisa diayunkan serentak atau ayunan secara wajar atau sepihak saja. Yang ketiga, ada melayang. Gerakan melayang di luar udara terjadi saat kaki tumbuh lepas dari tanah. Sikap badan gerakan kaki maupun lengan saat melayang melewati mistar tergantung dari masing-masing gaya. Jadi, gerakan dan posisi badan saat melayang inilah yang memberikan ciri-ciri khusus dan membedakan gaya yang suatu dengan gaya yang lain. Prinsip yang perlu diperhatikan pada saat melayang saat melewati kedudukan titik berat badan sebaliknya sedekat mungkin dengan mistar. Dalam kinesiologi, dikatakan bahwa titik berat badan manusia terletak di depan dataran tulang sacrum atau panggul, bagian atas sekitar di bagian belakang pusat. Titik ketinggian lambung maksimal harus tepat di atas dan di tengah-tengah mistar. Dilakukan dengan tenaga yang sedikit mungkin secara sadar agar menghindari gerakan-gerakan yang tidak perlu. Yang keempat, ada pendaratan. Pendaratan merupakan tahap terakhir dari gerakan beruntun suatu lompatan. Cara melakukan dan sikap badan saat mendarat tergantung pada masing-masing gaya. Di sini ada dua prinsip yang perlu diperhatikan. Yang pertama, dilakukan secara sadar. Yang kedua, posisi badan harus sedemikian rupa sehingga tidak mengakibatkan rasa sakit atau cedera. Yang berikutnya, peraturan lompat tinggi. Adapun peraturan yang berlaku ketika pelaksanaan pertandingan atau kejuaraan lompat tinggi, di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, para atlet nantinya akan bertanding untuk sebisa mungkin melewati mistar tanpa menjatuhkannya hingga mencapai batas tertinggi. Yang kedua, setiap atlet mempunyai 3 kesempatan untuk melewati mistar dengan ketinggian yang sama. Dan jika dalam ketiga kesempatan tersebut gagal dalam melewati mistar, maka dinyatakan gugur. Yang ketiga, tolakan hanya diperbolehkan dengan menggunakan satu kaki. Yang keempat, jika peserta menjatuhkan mistar dalam percobaan ketiga, maka dinyatakan gugur. Yang kelima, atau yang terakhir, peserta atau menggunakan seragam serta segala atribut lain yang sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan panitia. Yang terakhir adalah lapangan lompat tinggi. Perhatikan penjelasan di bawah. Yang pertama, area atau jalur awalan bentuknya menyerupai bujur sangkar atau setengah lingkaran yang memiliki jarak dari tepi ke tepi pusat sejauh 15 meter. Jarak tersebut merupakan jarak awalan yang digunakan peserta sebelum melakukan tolakan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa peserta dapat melakukan awalan dari jalur yang lebih jauh lagi selama hal ini tidak melebihi batas. Yang kedua, daerah tolakan berada di sekitar depan dan bawah mistar. Area tolakan harus dibuat sedatar mungkin, bersih, serta tidak licin. Hal tersebut agar tidak melincirkan atlet pada waktu melakukan tolakan. Yang ketiga, mistar dibuat dengan panjang sekitar 3,98 meter sampai 4,2 meter dan berat maksimal 2 kg. Disangga dengan menggunakan penyangga mistar yang diletakkan secara bersejajar dengan jarak yang sama dengan panjang mistar. Tiang penyangga wajib memiliki ukuran di salah satunya sebagai penentu tinggi mistar atau tinggi lompatan. Yang keempat, mistar ditopang dengan menggunakan penopang mistar yang ada pada masing-masing tiang penyangga. Ukuran dari penopang mistar yakni 4 x 6 cm.
Yang kelima atau yang terakhir, tempat pendaratan atau matras berukuran 3 kali 5 meter yang terbuat dari bahan busa dengan ketebalan 60 cm. Serta bagian atasnya ditutup kembali dengan menggunakan matras dengan ketebalan 10-20 cm. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.